Salam, selamat siang. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang penyebab perpecahan gereja. Nah, penyebab perpecahan gereja, penyebab terjadinya perpecahan dalam gereja adalah lebih dominan disebabkan oleh faktor manusia. Kepentingan manusia yang terlalu egois, terlalu serakah, dan tidak lagi memprioritaskan kepentingan pelayan, serta motivasi yang benar untuk menggembalakan kawanan atau jemaat. Perpecahan dapat terjadi ketika seseorang berusaha memanipulasi orang atau peristiwa bagi kepentingan pribadinya. Mungkin saja ada kesombongan atas ketaatan pada peraturan, dan mereka yang tidak memelihara peraturan malah diperlakukan dengan tidak baik. Bahkan, perbedaan pendapat tentang musik dan tata cara beribadah dapat menyebabkan perpecahan dalam gereja. Ada berbagai alasan yang menyebabkan konflik di dalam gereja dan semuanya berakar dari kesombongan dan keegoisan. Yang berikut contoh gereja yang mengalami perpecahan. Dari hasil penelitian ini ditemukan seringkali perpecahan dalam gereja diakibatkan oleh karena terjadinya perselisihan. Perselisihan dalam gereja biasanya disebabkan yang pertama, jemaat cenderung egosentris dan antroposentris, di mana lebih mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan bersama. Yang kedua, mengkultuskan pemimpin manusia dan melupakan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Yang ketiga, gagal fokus dalam penyembahan, tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, melalui penelitian ini pula ditawarkan beberapa solusi supaya tidak terjadi lagi konflik dalam gereja. Solusinya adalah yang pertama, membuang sikap egois atau mementingkan kepentingan kelompok atau diri sendiri dalam kehidupan berjemaat. Yang kedua, menghilangkan kelompok-kelompok dalam jemaat oleh karena meskipun banyak anggota dan memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun telah dipersatukan dalam kasih Yesus. Yang ketiga, tidak mengidolakan dan mengkultuskan pemimpin manusia dalam gereja. Ingat, kita adalah pengikut Kristus, jadi kita harus selalu menjadikan Kristus yang prioritas, yang utama, dan yang penting dalam setiap kehidupan kita. Nah, nats Alkitabnya yaitu jika kita terlalu berharap pada orang lain, maka kekecewaan pasti muncul dan mengisahkan hati. Sakit hati serta kebencian. Respon kita terhadap sesama haruslah saling mengampuni dengan ramah dan berbelas kasihan. Efesus pasal 4 ayat 32 dan Kolose pasal 3 ayat 13. Sejalan dengan kasih Kristus yang menutupi berbagai dosa. Kemudian diikuti oleh komitmen untuk saling melayani. 1 Petrus pasal 4 ayat 8 sampai 11. Ketika kita berkomitmen mengampuni, mengasihi, dan saling melayani, perbedaan antara kita dengan orang lain akan tampak lain jika kita merespon perbedaan pendapat, terutama mengenai hal-hal yang tidak kritis. Dengan berkubu dan bergosip, maka perpecahan akan semakin menjadi anggota gereja, akan semakin dirugikan. Nah, yang berikutnya, kesimpulan. Jadi, para pemimpin jemaat atau gereja harus memberikan kesadaran dan perpecahan bagi umatnya akan pentingnya gerakan oikumene. Mereka harus membimbing umatnya untuk saling menghargai dan bekerja sama untuk membangun sebuah gerakan oikumene yang cocok sesuai dengan situasi dan konteks dengan memberikan penjelasan kepada mereka mengenai jalan-jalan yang ditempuh dalam gerakan oikumene. Selain para pemimpin jemaat tahu gereja, umat Kristiani hendaknya menumbuhkan semangat oikumene dalam dirinya dan terbuka untuk menghargai ajaran-ajaran dari gereja-gereja. Singkatnya, umat Kristiani hendaknya berusaha menghilangkan kebiasaan menghina dan memandang rendah gereja lain agar pemulihan kembali kesatuan umat Kristiani yang dilimpahkan dapat tercapai dan terwujud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.